Di Jakarta yang ramai, setelah seharian melelahkan di klinik, yang kuinginkan hanyalah sedikit kedamaian. Punggungku sakit, kakiku pegal. Aku belum makan sejak pagi. Aku hanya berharap makanan hangat. Mungkin pelukan dari suamiku. Mungkin momen tenang untuk duduk dan bernapas. Aku memarkir mobil di halaman rumah dan menatap lampu teras. Rumah. Dulu terasa seperti tempat teraman di dunia. Akhir-akhir ini, terasa lebih dingin, seperti ada sesuatu yang bergeser sedikit, dan aku tak bisa menyebutkannya. Aku mendesah, mengambil tas, dan naik tangga. Rumah sunyi, terlalu sunyi. Aku tak mendengar suara biasa atau Budi mengetik di laptopnya. Tak ada aroma makanan malam, hanya keheningan. Aku membuka pintu dan melangkah masuk. Lorong gelap, ruang tamu kosong. Aku meletakkan tas di dekat pintu dan memanggil pelan, Budi. Rino. Tak ada jawaban. Aku berjalan pelan ke dapur, berharap mungkin ada makanan tersisa. Tidak ada. Perutku mengerut. Ini aneh. Keduanya biasanya sudah pulang sekarang. Aku menuju belakang rumah. Saat itulah aku mendengarnya. Suara. Samar, tapi bukan acak. Awalnya pelan, napas, gemerisik. Lalu semakin keras, berirama, rendah, mendesah. Aku membeku. Aku tak yakin apa yang kudengar dulu. Jantungku berdegup kencang. Suara itu datang dari kamar tidur. Kamar kami? Tidak mungkin. Aku melangkah lebih dekat, bergerak sepelan mungkin, seperti takut membangunkan monster. Setiap langkah membuat denyut nadiku lebih kencang di telinga. Pintu terbuka sedikit. Tanganku gemetar saat meraihnya. Tolonglah jadi film bodoh, opo sojo. Apapun. Aku mendorong pintu dan melihat mereka. Budi, di atas seseorang. Pikiran pertamaku, bodoh sekali, pasti dia sedang nonton film. Tapi lalu aku melihat wajahnya, Rino, adikku. Lengannya melingkar di suamiku, kepalanya terlempar ke belakang di bantal milikku, selimut nyaris tak menutupi mereka. Aku tak bisa bergerak. Napasku tersendat. Kakiku seperti batu. Aku tak berteriak. Aku tak menangis. Aku hanya berdiri di sono. Budi melihat ke atas dulu. Wajahnya membeku. Lalu Rino berbalik dan melihatku. Matanya melebar. Tak satu pun dari mereka bicara, dan tak satu pun terlihat menyesal. Seperti aku tak terlihat. Aku melihat tempat tidur, yang Budi dan aku bagikan bertahun-tahun, yang kami bicarakan untuk mulai keluarga. Yang aku bersihkan, yang aku rapikan setiap pagi. Aku melihat adikku, darah dagingku sendiri, gadis yang kubantu besarkan, gadis yang kuberikan atap saat dia tak punya tempat lain. Dan sekarang dia berbaring di sepraiku dengan suamiku seperti dia milik di sono. Aku mundur selangkah, lalu lagi. Masih tak ada kata dari mereka. Tak ada maaf, tak ada panik, hanya keheningan. Aku tak ingat berjalan kembali lewat lorong atau mengambil kunci atau membanting pintu depan. Yang ku ketahui, saat sampai di mobil, aku gemetar begitu hebat hingga nyaris tak bisa pegang setir. Aku duduk di sono lomo. Tak ada air mata, hanya kekosongan, seperti sesuatu telah dicungkil dariku dan dibuang ke sampah. Aku telah memberikan segalanya pada dua orang itu. Hatiku, rumahku, kepercayaanku, dan mereka ambil bersama. 3 bulan lalu, jika seseorang bilang adikku akan mengkhianatiku seperti itu, aku akan tertawa di mukanya. Rino, tidak. Dia ceroboh, ya, belum dewasa, tentu, tapi dia adikku. Adik kecilku. Aku praktis membesarkannya saat ibu kami bekerja shift ganda. Aku yang mengemas bekalnya, membantu
bahkan mengajarinya mengemudi. Dia dulu memandangku. Dia dulu memelukku seperti aku tempat amannya. Saat dia muncul menangis di depan pintu, aku tak ragu sedetik pun. Hujan deras malam itu. Maskaranya luntur dan kopernya rusak. Dia bilang pacarnya usir setelah pertengkaran hebat. Dia tak punya tempat. Tak punya uang, tak punya kerja, dan bensin mobil nyaris habis untuk seberang kota. Tentu saja aku biarkan masuk. Tinggal selama yang kau butuh, kataku. Ini juga rumahmu. Budi tak senang. Dia paksa senyum di depannya, tapi aku bisa lihat dari bibirnya yang mengerat. Malam itu, dia tarikku ke samping dan bilang, berapa lama dia tinggal. Aku bilang, entah, sampai dia mandiri. Dia mendesah, tapi tak berdebat. Awalnya, terasa menyenangkan punya dia di sekitar. Dia bantu cuci piring. Dia putar musik saat aku masak. Dia bahkan bawa makan siang ke tempat kerjaku suatu hari, bilang, kamu tak pernah jaga diri. Biar aku kali ini. Tapi pelan-pelan, hal kecil mulai berubah. Dia mulai tidur larut, duduk-duduk pakai piyama sampai siang, nonton acara dengan Budi di malam hari saat aku shift ganda di klinik. Aku pikir mereka hanya ramah. Aku bersyukur dia tak sendirian. Kadang aku masuk dan mereka tertawa soal sesuatu yang tak ku mengerti. Budi bilang, lelucon dalam. Rino terkikik, harus odo di sono. Aku abaikan. Aku ingin percaya tak odo salah, tapi aku lihat hal-hal. Hal subtil. Rino mulai pakai bajuku. Awalnya tanya, lalu tak lagi. Aku pulang dan lihat dia pakai salah satu blusku, meringkuk di sofa, pura-pura biasa saja. Sekali, aku buka laci makeup dan lihat lipstikku hilang. Malam itu, Rino pakai warna persis itu. Dia sumpah itu miliknya. Aku bilang podo diri sendiri aku picik, egois. Dia sedang susah. Tapi Budi juga mulai aneh. Dia kunci ponselnya padahal dulu tak pernah. Dia ganti password laptop. Dia begadang, bilang odo de adline. Aku temukan gelas anggur kosong di wastafel padahal aku tak minum. Tetap saja, aku singkirkan pikiran itu. Dia adikmu, Siti. Jangan paranoid. Aku ulangi itu berkali-kali. Aku bahkan bela dia saat rekan kerjaku komentar soal wanita muda lajang pakai baju ketat bisa bahaya di rumah berumah tangga. Dia bukan begitu, kataku. Dia keluarga. Tuhan, aku merasa bodoh sekarang buta. Aku bahkan dorong mereka akur. Aku bilang Rino, terima kasih jaga dia. Dia merasa kesepian akhir-akhir ini. Aku bilang Budi, mungkin kalian bisa nongkrong saat aku pergi. Aku yang buka pintu. Aku yang beri mereka kunci dan mereka lewati seperti aku tak penting. Melihat ke belakang sekarang, tanda-tandanya odo. Pandangan lama, tawa pelan, lelucon dalam yang tak ku mengerti, ketegangan subtil yang kuabaikan. Aku hanya tak ingin percaya dua orang yang paling kucinta akan lakukan itu padaku. Tapi mereka lakukan. Dan semua kebaikan, kesetiaan, kepercayaan yang kuberikan, tak berarti bagi mereka. Aneh bagaimana masa lalu mainkan trik padamu setelah semuanya hancur. Hal kecil yang nyaris tak kulihat dulu sekarang berteriak di ingatanku. Hal yang kutertawaan, kusingkirkan, atau kupaksa lupa. Mereka kembali sekarang seperti duri kecil tajam menusuk kulitku. Aku ingat pertama kali terasa salah. Aku pulang awal dari kerja suatu siang, perubahan jadwal mendadak di klinik. Aku tak bilang siapa pun aku pulang. Aku pikir akan kejutkan Budi dan mungkin istirahat. Saat buka pintu depan, aku dengar tawa, rendah, main-main, genit. Dari dapur. Aku masuk dan lihat Budi dan Rino berdiri dekat. Terlalu dekat.
Dia pakai salah satu tantokku, yang berendo biasa kupakai tidur, tanpa bra. Tangannya sapu lengan Budi saat tertawa seperti di tengah lelucon pribadi. Keduanya lompat saat lihatku. Budi cepat mundur. Rino senyum dan bilang, "Oh, hei, pulang awal yo." Dia buka kulkas seperti tak odo opo-opo. Budi gumam soal bantu perbaiki mesin kopi. Aku ingin percaya mereka, jadi aku lakukan. Lain kali, aku temukan salah satu antingnya di lantai kamar kami. Hanya satu. Saat kutonyo, dia terkikik dan bilang, "Ups, pasti jatuh saat lipat cucian." Aku bahkan tak ingat minta dia lipat cucian, tapi aku senyum dan biarkan. Suatu malam, aku bangun haus dan ke dapur ambil air. Saat lewat ruang tamu, aku lihat mereka duduk bersama dalam gelap di sofa sama nonton film lomo. Dia tarik kakinya di bawah selimut. Dia letakkan lengannya di sandaran sofa, terlalu dekat bahunya. Mereka tak sadar aku. Aku tak bilang apapun. Aku tak ingin mulai bertengkar. Aku tak ingin terlihat tak aman. Aku coba jadi istri baik, adik baik. Aku terus yakinkan diri sendiri aku bayangkan itu. Bahkan saat mulai lihat dia puji Budi lebih sering dari biasa. "Wah, Budi, kamu makin fit lagi." Atau, "Kamu harus pakai kemeja itu lebih sering. Kamu terlihat seksi." Dia bilang dengan main-main, seperti tak berbahaya, tapi tak berbahaya. Tak pernah berbahaya. Suatu hari, aku angkat perasaanku podo Budi pelan. "Rino bertingkah aneh padamu akhir-akhir ini," tanyaku saat cuci piring. Entah, dia terlalu nyaman kadang. Dia beri aku pandang seperti aku tuduh dia hal buruk. "Kamu serius cemburu podo adik sendiri?" Aku merasa malu. Aku minta maaf. Aku bilang aku lelah, overthinking. Dia cium keningku dan bilang, "Jangan stres soal tak odo." Aku percaya dia. Tapi lalu odo Bu Siti, tetangga kami. Wanita tua manis. Dia diam dan baik, tapi perhatikan segalanya. Dia hentikan aku suatu pagi saat ambil surat dan bilang, "Adikmu dan suamimu cocok sekali." Saya selalu lihat mereka jalan bersama akhir-akhir ini. Manis dia bantu dia merasa diterima. Aku tak bilang apapun. Aku senyum sopan, tapi perutku mual. Aku tak pernah jalan dengan Budi lagi, bahkan pendek. Aku bilang podo diri sendiri aku dramatis, tapi dalam hati, sesuatu tahu. Tetap sojo, aku singkirkan semuanya. Aku kerja lebih lama, isi hari dengan pasien dan kertas. Coba tak pikir opo yang kutakut lihat. Karena jika aku biarkan diri percaya, bahkan sedetik, duniaku akan retak. Dan sekarang retak, hancur sebenarnya. Aku lihat ke belakang dan bertanya, kenapa tak percaya instingku? Kenapa biarkan mereka bodohi aku? Kebenarannya, aku tak ingin percaya orang yang paling kucinta mampu hancurkan aku. Tapi mereka mampu, dan lakukan. Aku tak pulang malam itu. Setelah lihat mereka, setelah berdiri di ambang pintu, membeku sementara suamiku dan adikku hancurkan segalanya yang kami punya, aku tak bisa masuk kembali ke rumah seperti tak ada opo. Aku berkendara berjam-jam. Tak musik, tak tujuan, hanya dengung mesin dan tanganku genggam setir seperti satu-satunya yang jaga aku dari hancur. Akhirnya, aku parkir di lahan rumah sakit dan duduk di sono sampai matahari terbit. Pagi berikutnya, aku lakukan opo yang tak pernah kupikir punya kekuatan. Aku kembali. Bukan karena ingin bicara, bukan karena butuh penutupan. Aku pergi karena itu rumahku, dan aku tak biarkan mereka curi itu juga. Saat melangkah masuk, tempat itu sunyi lagi, terlalu bersih, terlalu diam, seperti seseorang coba hapus malam sebelumnya. Aku berjalan langsung ke dapur. Budi di sono minum kopi seperti hari biasa. Saat lihatku, dia kaku,
tapi tak terlihat malu, hanya kesal. Kamu tak pulang semalam, katanya seperti aku lakukan salah. Aku tatap dia, tak berkedip. Aku lihat kamu, kataku pelan. Dia tak bilang opo, hanya minum lagi dari cangkirnya. Kamu dan Rino, tambahku. Aku lihat semuanya. Dia mendesah, lalu letakkan cangkir. Jadi opo sekarang? Itu yang dia bilang. Bukan maaf. Bukan biar jelaskan. Hanya opo sekarang. Aku merasa bicara podo orang asing. Aku tanya satu pertanyaan yang kutakut katakan keras. Berapa lama? Dia tatap aku sebentar, lalu angkat bahu. Beberapa bulan. Perutku mual. Beberapa bulan, bisikku. Dia tinggal di bawah atap kita. Kamu tidur dengan adikku di tempat tidur kita. Dia yang dekati aku, Siti, katanya datar. Aku tak rencana itu terjadi, tapi terjadi. Dan jujur, terasa enak merasa diinginkan. Aku tatap dia, tahan sengat di mata. Dia lanjut, kamu selalu lelah, selalu kerja, selalu capek. Kamu bahkan tak lihat aku lagi. Jadi kamu selingkuh, bentakku dengan adikku. Dia berdiri. Kamu dorong aku pergi. Begitu saja. Dia salahkan aku seperti aku minta ini. Seperti shift 12 jamku, kaki pegalku, pengorbananku jaga rumah ini, tak berarti. Dan lalu, seperti mimpi buruk makin buruk, Rino masuk ke dapur, pakai salah satu kemeja budi, rambutnya basah dari mandi, tak ada malu di wajahnya, bahkan tak jejak penyesalan. Dia tatap aku moto ke moto dan bilang, aku tak maksud sakiti kamu. Aku tertawa. Aku benar tertawa. Suara tajam dan pahit. Kamu tak maksud sakiti aku, kataku. Kamu tinggal di rumahku, makan makananku, tidur di tempat tidurku dengan suamiku. Dan sekarang kamu pura-pura ini baru terjadi. Aku kesepian, katanya. Kamu tak akan paham. Tidak, Rino, kataku. Aku paham. Aku juga kesepian. Tapi aku tak hancurkan siapa pun untuk perbaiki. Aku berbalik ke Budi. Kamu ingin dia? Baik. Ambil. Dia terlihat kaget. Mungkin dia pikir aku akan minta. Mungkin dia pikir aku akan perjuangkan dia. Tapi aku tak. Aku selesai perjuangkan orang yang perlakukan aku seperti tak penting. Ini rumahku, kataku, suara gemetar. Tapi aku tak tinggal di sini. Tak malam ini. Aku ambil tas, kemas yang kubutuhkan, dan keluar. Mereka tak hentikan aku. Mereka tak kejar aku. Mereka biarkan aku pergi. Dan saat itu, aku sadari sesuatu yang sakit, tapi benar. Mereka tak cintai aku. Tak benar-benar. Karena jikoyo, mereka tak akan lihat aku pergi seperti aku tak odo. Aku habiskan malam pertama di motel murah di luar kota. Yang dengan lampu lorong berkedip dan mesin vending yang makan koinmu. Aku tak peduli. Aku hanya butuh tempat yang tak berbau pengkhianatan. Tempat tidur keras. Spray kasar. Keheningan memeakkan, tapi aku tinggal. Aku berbaring setiap malam tatap langit-langit, mainkan semuanya berulang di kepala. Wajah adikku, angkat bahu Budi, kurangnya penyesalan total mereka, seperti aku detail yang lupa mereka hapus. Aku tak banyak menangis, bukan karena tak sakit. Aku hancur. Tapi sakitnya terlalu besar untuk air mata. Itu duduk di dadaku seperti batu, berat dan diam pada hari ketiga. Rekan kerjaku moyo telepon. Kamu tak datang kerja, katanya pelan. Semua khawatir. Aku bilang aku baik. Dia tak percaya. Kamu tak terdengar baik, Siti, katanya. Tapi aku datang bawa makanan.
jangan debat. Malam itu, dia ketuk pintu dengan tas makanan bawa dan pelukan yang nyaris hancurkan aku. Dia tak desak. Dia tak tanya. Dia hanya duduk denganku. Biarkan aku makan diam dan tinggalkan sepasang kaos kaki Fuzzy dengan catatan. Kamu lebih dari opo yang mereka lakukan padamu. Catatan itu. Aku tempel di cermin motel. Pagi berikutnya, aku mandi benar. Aku bahkan sisir rambut. Aku masih tak merasa seperti diri sendiri, tapi aku mulai ingat dia. Kerja sulit awalnya. Aku nyaris tak fokus. Tanganku gemetar saat periksa pasien, tapi klinik jadi jangkarku. Bantu orang lain ingatkan aku bahwa aku masih punya nilai, bahwa aku bukan hanya wanita yang diselingkuhi. Aku mulai tulis jurnal setiap malam. Hanya pikiran berantakan dan koto marah awalnya, lalu potongan diriku yang ingin kujaga, mimpi yang kutunda, tujuan yang kulupa, bahkan afirmasi kecil seperti, kamu tak rusak. Kamu mulai lagi. Suatu siang setelah shift, aku dapat kunjungan kejutan dari Bu Siti. Dia muncul di klinik dengan wadah kecil rebusan buatan rumah. Aku pikir kamu tak makan, katanya, letakkan di meja. Aku senyum lemah. Kamu dengar, yo, dia angguk. Dinding tipis dan aku punya moto. Aku tak tahu bilang opo. Dia tatap aku lama dan bilang, mereka pikir mereka menang sesuatu, tapi sayang, opo yang mereka lakukan adalah rantai diri mereka di penjara buatan dusta. Biarkan mereka duduk di sono. Entah kenapa, kalimat itu tinggal denganku. Hari berikutnya, aku cek rekening bank. Aku membeku. Ribuan rupiah hilang dari tabungan bersama kami. Aku gulir transaksi. Toko perhiasan, belanja butik, tagihan restoran, tak satu pun milikku. Budi habiskan uang kami. Uangku. Aku gali lebih dalam dan temukan lebih. Transfer, tarik tunai, dan lalu sesuatu lebih buruk. Kartu kredit baru dibuka atas namaku, maksimal. Aku tatap layar tak percaya. Tanda tangan Rino di salah satu form scan. Dia pakai namaku, nomorku. Mereka tak hanya selingkuh. Mereka curi dariku, robek segalanya yang kukerjakan. Malam itu, aku tak menangis. Aku buka rekening bank baru, ganti password, bekukan kredit. Lalu aku duduk dengan jurnal dan tulis satu baris berulang. Mereka tak boleh hancurkan aku karena sekarang aku selesai patah hati. Aku selesai merasa kecil. Mereka pikir aku akan hilang diam tapi mereka tak kenal aku sama sekali. Aku bukan hanya marah lagi. Aku fokus. Sesuatu bergeser di aku saat sadari ini bukan hanya pengkhianatan. Ini pencurian. Ini manipulasi. Ini penipuan. Mereka bohong di mukaku, tapi lebih buruk. Mereka raih ke hidupku dan ambil segalanya yang bisa digenggam. Rumahku, kepercayaanku, uangku, bahkan namaku. Dan aku tak biarkan mereka pergi tanpa konsekuensi. Aku mulai dengan dapatkan pengacara, yang sungguhan, bukan konsultasi gratis. Aku pakai uang dari dana darurat kecil yang kusimpan. Uang yang mereka tak tahu. Dia dengar hati-hati saat aku ceritakan semuanya. Perselingkuhan, penyalahgunaan finansial, akun kredit palsu atas namaku. Dia tak berkedip. Dia angguk dan bilang, kita bangun kasus dan kita pastikan mereka rasakan. Untuk pertama kali dalam minggu, aku merasa punya kuasa lagi. Podo saat somo, aku terus kerja. Aku tak ingin beri Budi atau Rino kepuasan pikir aku hancur. Aku capek, yo. Tapi setiap pasien yang kubantu ingatkan aku siapa aku sebenarnya. Kuat, stabil, dan baik. Dan aku butuh pengingat itu karena di luar klinik, aku kumpul segalanya. Aku cetak laporan ban. Aku kumpul kwitansi dan catatan setiap tarik tak sah.
Aku simpan screenshots dan email. Rino bahkan pakai alamat emailku untuk daftar nomor bisnis butik, ide konyol yang dia sebut Golden Close Kincare. Dia pakai identitasku untuk bangun sesuatu yang dia pamer online seperti miliknya. Setiap foto, setiap belanja, setiap login, aku simpan semua. Dan lalu datang bagian terburuk, dusta yang mereka cerita podo orang lain. Teman bersama mulai bertingkah aneh. Beberapa berhenti balas teleponku. Satu bahkan tanya, kamu baik? Aku dengar kamu dorong Budi pergi dan tuduh Rino karena cemburu. Cemburu? Itu seperti tamparan. Rino cerita podo orang aku dingin podo Budi, bahwa aku tak pernah rumah dan terlalu obsesi kerja, bahwa aku tak jago dia, jadi dia cari kenyamanan lain. Dia buat seperti aku beri izin. Dusta tak berhenti di sono. Dia cerita podo sepupu kami Liso bahwa aku tawarkan tanda tangan bersama untuk kartu bisnis barunya. Dia hanya marah karena sukses. Rino katakan mereka tulis ulang cerita, buat aku penjahat di hidupku sendiri. Tapi aku tak respons. Aku tak debat. Aku biarkan mereka bicara karena aku bangun sesuatu lebih kuat dari koto. Dan saat siap, aku akan biarkan kebenaran bicara sendiri. Tapi bahkan di tengah perang diamku, aku mulai sembuh. Aku habiskan lebih waktu dengan Moyo. Kami nonton film konyol, makan es krim dari wadah, dan tertawa soal hal tak ada hubungan dengan pengkhianatan. Aku gabung program relawan akhir pekan, hanya beberapa jam bantu di shelter wanita. Pertama kali aku duduk di depan wanita yang hilang segalanya karena pasangan toksik, aku lihat diriku di matanya. Dia bilang, aku tak tahu mulai dari mana. Dan aku bilang, mulai dari namamu. Kamu masih punya itu. Itu bantu aku juga. Aku temukan potongan diriku lagi, tersembunyi di bawah semua sakit. Aku berhenti rindu Budi, berhenti bertanya bagaimana Rino bisa lakukan. Kebenarannya, mereka tak peduli aku. Tak seperti aku peduli mereka. Dan sekali aku terima itu, sesuatu di dalamku diam tak kosong, tak marah, jernih. Dan saat pengacaraku telepon dan bilang, kita siap. Aku tak gentar. Dia tanya jika aku ingin layani mereka diam tidak, kataku. Aku ingin mereka berdua di sono tatap muka. Yakin? Dia tanya. Aku angguk. Yo. Aku ingin mereka lihat apa yang mereka ubah aku jadi. Karena wanita yang mereka kianati, dia pergi. Yang datang ke meja sekarang, dia badai. Ruang sidang lebih dingin dari yang kukira. Atau mungkin hanya aku. Beku di luar, memboro di dalam. Budi duduk di meja terdakwa pakai jas abu kaku, pura-pura terlihat bingung. Rino, dua baris di belakangnya, pakai smirk seperti pikir ini salah paham. Tapi saat hakim masuk dan panggil namaku, semua ekspresi mereka mulai retak. Aku berdiri tegak. Nomo saya Siti Rahman, kataku, suara jernih dan kuat. Dan aku di sini karena dua orang yang paling kupercaya pakai namaku, keuanganku, dan identitasku untuk danai perselingkuhan mereka, dan mimpi mereka sambil tinggalkan aku tanpa opo. Setiap kepala berbalik. Bahkan pengacara Budi terlihat tak nyaman. Selama beberapa bulan terakhir, pengacaraku dan aku bangun gunung bukti. Rino pakai skor kreditku untuk buka beberapa akun. Dia palsukan tanda tanganku. Dia bahkan ajukan pinjaman bisnis atas namaku dan persetujuan diberi berdasarkan riwayat kerjaku dan gajiku. Dan Budi, dia tahu sepanjang waktu. Bahkan, dia beri akses ke rekening bersama kami dan bantu dia belanja yang dilacak kembali ke login kerjaku, lencanaku, perangkatku. Itu pengkhianatan finansial sekolah penuh. Saat hakim tanya jika aku punya sesuatu bilang sebelum tutup, aku tarik napas dan berbalik ke mereka berdua. Aku pulang suatu malam capek,
hati penuh percaya, dan aku temukan suamiku di tempat tidur dengan adikku sendiri. Itu malam hidupku hancur. Budi mengernyit. Rino putar moto sampai aku tatap dia langsung. Kamu tak hanya selingkuh. Kamu curi. Kamu buat aku merasa tak terlihat di hidupku sendiri. Tapi aku ingin kalian berdua tahu, aku bukan wanita yang kalian hancurkan. Aku wanita yang bangun ulang diri. Dan sekarang aku yang pegang kwitansi. Ruang sidang sunyi senyap. Hakim putuskan mendukungku di setiap hitungan. Pencurian identitas, penipuan kredit, kerusakan emosional, dan penggunaan dana pernikahan tak sah. Budi diperintahkan bayar lebih dari 200 juta rupiah kerusakan. Namanya ditambah ke daftar pengawasan penipuan nasional. Dan Rino, bisnis kecilnya sekarang milik pengadilan menunggu restitusi. Tapi itu bukan semua. Dengan putusan di tangan, aku pergi publik, bukan karena dendam, tapi untuk klaim kebenaranku. Aku bagikan ceritaku dengan grup advokasi wanita dan posting surat terbuka online berjudul, "Saat suami dan adik kianati kamu dan kamu ambil kembali setiap sen." Itu viral. Ribuan wanita pesan aku terima kasih karena bicara. Beberapa punya cerita mirip. Beberapa hanya ingin tahu bagaimana aku temukan kekuatan perjuangkan kembali. Aku cerita kebenaran. Kekuatan tak datang dari balas dendam. Itu datang dari tolak tetap hancur. Tapi aku tak bohong, lihat Budi jual mobil kesayangannya dan butik Rino ditutup, itu terasa memuaskan. Moyo bantu aku pindah ke tempat baru. Tak mewah, hanya damai. Jenis tempat di mana aku bisa duduk di dekat jendela dengan teh dan tak takut bernapas. Aku mulai jurnal lagi, relawan lebih, bahkan tertawa dikencan dengan seseorang yang tak tahu masa laluku. Hanya aku. Tak beban, tak dusta. Dan setiap kali aku lihat cermin sekarang, aku tak lihat wanita yang masuk ke mimpi buruk. Aku lihat penyintas, wanita yang dikhianati oleh darah dan ikatan dan tetap berdiri tegak. Aku lihat seseorang yang tak hanya ambil kembali miliknya. Dia ambil kembali dirinya selamanya. Tapi cerita tak berakhir di sana. Setelah putusan, aku pikir akan tenang, tapi Rino tak bisa terima. Dia mulai hubungi aku, pesan panjang penuh tuduhan. Kamu hancurkan hidupku, katanya. Aku hanya mencoba bahagia. Aku bocor dan hapus. Tak balas. Budi juga coba, telepon dari nomor tak dikenal, bilang kita bisa bicara, mungkin damai. Aku blokir. Aku tak perlu damai mereka. Aku punya milikku sendiri. Di klinik, aku mulai naik jabatan. Bos lihat dedikasiku dan beri aku tanggung jawab lebih. Itu terasa seperti hadiah kecil dari alam semesta. Aku juga mulai olahraga, lari pagi di sekitar Monas, rasakan angin Jakarta yang segar. Tubuhku lebih kuat, pikiranku lebih jernih. Moyo jadi sahabat dekat. Kami rencana liburan ke Bali, hanya kami berdua, pantai dan matahari terbenam. Itu pertama kali aku pikir masa depan tanpa mereka. Tapi karma tak berhenti. Suatu hari, aku dengar dari teman bersama bahwa bisnis Rino gagal total. Pinjaman yang dia ambil atas namaku sekarang tuntut dia bayar, dan tanpa dukungan, dia kembali ke titik nol. Budi kehilangan pekerjaan karena daftar fraud, dan sekarang dia kerja serabutan. Mereka tak bersama lagi, katanya. Pertengkaran soal uang hancurkan opo yang mereka curi. Aku tak senang, tapi aku rasakan keadilan. Di Indonesia, di mana keluarga adalah segalanya, pengkhianatan seperti ini seperti kutukan. Dan aku bangkit dari abu. Aku mulai tulis buku, cerita inspirasional untuk wanita lain. Judul sementara, Dari Pengkhianatan ke Kekuatan. Itu terapi, dan mungkin bantu orang lain. Hidup sekarang sederhana. Bangun pagi, kerja,
pulang ke apartemen kecil yang nyaman. Aku tanam bunga di balkon, baca buku di malam hari. Tak ada drama lagi, hanya kedamaian yang kuperjuangkan. Dan jika ada yang tanya bagaimana aku lakukan, aku bilang, mulai dengan langkah kecil. Percaya diri sendiri. Dan ingat, pengkhianat tak pernah menang jangka panjang. Karma, seperti yang dikatakan orang Jawa, seperti roda yang berputar. Dan sekarang, roda itu berputar ke arahku. Tapi untuk melengkapi cerita, aku harus kembali ke awal sedikit. Saat aku pertama tinggal di motel itu, aku hampir menyerah. Telepon berdering terus dari mereka, tapi aku matikan. Aku pikir mungkin aku yang salah, mungkin aku terlalu kerja keras, terlalu cuek. Tapi lalu aku ingat kata Bu Siti, biarkan mereka duduk di penjara dusta. Itu beri aku kekuatan. Aku mulai riset hukum Indonesia soal penipuan identitas. Di sini, itu pidana serius, bisa penjara. Pengacaraku konfirmasi, dan kami bangun kasus kuat. Bukti digital, saksi seperti Bu Siti yang lihat mereka bersama, dan catatan finansial. Itu tak mudah. Odo malam aku nangis sendirian, tapi pagi aku bangun dan lanjut. Kemenangan di pengadilan bukan akhir, tapi awal. Aku sekarang advokasi untuk korban pengkhianatan finansial dalam rumah tangga. Aku bicara di seminar, bagikan pengalaman. Wanita datang padaku, cerita-cerita mereka, dan aku dengar. Itu sembuhkan aku lebih. Hidupku sekarang penuh, bukan kosong. Aku punya teman, tujuan, dan diri yang lebih kuat. Pengkhianatan itu lukai aku, tapi tak definisikan aku. Aku definisikan diri sendiri. Dan itulah balas dendam terbaik. Setelah semuanya, aku mulai lihat dunia berbeda. Jakarta yang dulu terasa sempit sekarang terbuka. Aku jalan-jalan di malam hari, rasakan hiruk-pikuk kota tanpa beban masa lalu. Aku beli motor kecil, berkendara ke pasar malam, coba makanan jalanan yang dulu tak sempat. Hidup terasa baru. Tapi kenangan masih muncul kadang. Seperti saat aku lihat pasangan bahagia di kafe, aku ingat bagaimana Budi dan aku dulu. Tapi sekarang, itu tak sakit lagi. Itu pelajaran. Aku belajar bahwa cinta sejati tak curi atau bohong. Itu bangun bersama, bukan hancurkan. Di klinik, aku sekarang pimpin tim kecil. Pasien bilang aku punya aura tenang, yang ironis mengingat badai yang kulalui. Tapi aku tenang sekarang. Aku meditasi pagi, praktik mindfulness yang kupelajari dari buku. Itu bantu. Moyo dan aku jadi tak terpisahkan. Dia yang dorong aku coba aplikasi kencan. Kamu layak bahagia, katanya. Aku ragu awal, tapi aku coba. Kencan pertama gugup, tapi pria itu baik. Kami bicara soal buku, musik, bukan masa lalu. Itu segar. Tak ada rencana besar, hanya langkah kecil ke depan. Soal Rino dan Budi, aku dengar mereka pisah. Rino pindah ke kota lain, coba mulai bisnis baru, tapi gagal lagi. Budi kerja di perusahaan kecil, tak seperti dulu. Mereka bayar harga. Aku tak hubungi mereka. Tak perlu. Hidupku maju. Aku mulai hobi baru, lukis. Aku beli kanvas dan cat, lukis pemandangan Jakarta dari balkon. Itu terapi. Warna cerah, tak gelap. Seperti hidupku sekarang. Keluarga lain, seperti sepupu Liso, mulai hubungi aku lagi. Mereka minta maaf karena percaya dusta Rino. Aku maafkan. Tak pegang dendam. Itu bebaskan aku. Di Indonesia, di mana nilai keluarga tinggi, ceritaku jadi peringatan. Banyak yang bagikan online, diskusi soal pengkhianatan. Aku bangga jadi bagian itu. Tapi yang paling penting, aku bangga pada diriku.
Aku tak jatuh. Aku bangkit. Dan sekarang, aku hidup untukku. Cerita ini, meski drama, ajar aku bahwa akhir bahagia tak selalu romansa. Kadang, itu kedamaian sendiri. Aku sekarang punya rutinitas, bangun jam 5, lari, kerja, pulang, lukis atau boco. Akhir pekan, relawan. Itu penuh. Tak kosong. Dan jika odo yang tanya apakah aku bahagia, yo. Lebih dari sebelumnya. Karena sekarang, aku tahu nilai diriku. Pengkhianatan itu uji, dan aku lulus. Dengan nilai tinggi. Tapi untuk lengkapi, aku ingat momen kunci. Saat di pengadilan, saat aku bicara, aku lihat moto mereka. Budi tatap bawah, Rino pucat. Itu konfirmasi. Mereka tahu salah. Dan saat hakim ketuk palu, aku rasakan beban angkat. Bebas. Setelah itu, aku rayakan kecil dengan Moyo. Kami minum kopi di kafe favorit, tertawa soal masa depan. Kamu pahlawan, katanya. Aku geleng. Hanya penyintas. Tapi yo, aku pahlawan diriku sendiri. Hidup terus, dan aku siap. Tak ada lagi takut. Hanya harapan. Dan itu cukup. Cerita drama ini, penuh pengkhianatan dan balas dendam, akhirnya beri aku kedamaian. Aku harap bagi yang bocor, ingat, kamu lebih kuat dari yang kau pikir. Jangan biarkan pengkhianat definisikanmu. Bangun ulang, dan menang. Seperti aku. Tapi cerita tak lengkap tanpa detail akhir. Setelah pindah, aku dekor ulang apartemen. Dinding putih, tanaman hijau, foto teman dan perjalanan. Tak ada foto lama. Itu masa lalu. Sekarang, masa depan. Aku rencana pergi ke Yogyakarta, lihat candi, rasakan budaya. Sendiri atau dengan teman. Tak masalah. Aku nyaman sendiri. Itu kemenangan terbesar. Dari pengkhianatan keluarga, aku temukan kekuatan. Dan sekarang, aku bagikan. Mungkin bantu orang lain. Itu tujuan baru. Hidup indah lagi. Penuh warna. Tak gelap. Dan aku bersyukur. Setiap hari. Dalam masyarakat Indonesia, di mana ikatan keluarga seperti akar pohon beringin, pengkhianatan seperti ini seperti racun yang merusak akar. Tapi aku belajar, akar bisa tumbuh lagi. Lebih kuat. Aku sekarang akar itu. Tumbuh, berkembang. Tak tergoyahkan. Dan jika angin badai datang lagi, aku siap. Karena aku pernah hancur, dan bangun lebih baik. Itu akhir cerita. Tapi awal hidup baru. Akhirnya, setelah semua drama, aku temukan kedamaian sejati. Jakarta sekarang terasa seperti rumah lagi, bukan penjara kenangan. Aku jalan di taman kota, rasakan hembus angin, dan tersenyum pada orang asing. Hidup ringan. Tak ada beban pengkhianatan lagi. Aku maafkan mereka dalam hati, bukan untuk mereka, tapi untukku. Itu bebaskan. Di kerja, aku dapat penghargaan. Bos bilang dedikasiku inspirasi. Aku terima dengan rendah hati. Itu buah kerja keras. Di luar kerja, aku mulai kelas yoga. Tubuh lentur, pikiran tenang. Itu bantu hilangkan sisa stres. Moyo dan aku rencana bisnis kecil, mungkin kafe organik. Ide gila, tapi menyenangkan. Kami tertawa soal itu. Hidup penuh kemungkinan. Soal cinta, aku tak buru-buru. Jika datang, bagus. Jika tidak, aku baik saja. Aku lengkap sendiri. Itu pelajaran besar dari pengkhianatan itu. Aku tak butuh orang lain untuk bahagia. Aku punya diri sendiri. Dan itu cukup.
Kadang, aku pikir soal Rino. Apakah dia belajar? Apakah dia menyesal? Tapi aku tak cari tahu. Itu urusannya. Aku fokus urusanku. Begitu juga Budi. Mereka masa lalu. Aku masa depan. Di Indonesia, dengan budaya gotong royong, aku temukan komunitas baru. Grup wanita penyintas, di mana kami bagikan cerita, dukung satu sama lain. Itu keluarga baru. Tak darah, tapi ikatan kuat. Aku pimpin sesi kadang, beri saran. Itu beri tujuan. Hidup sekarang ritme indah. Bangun, yoga, kerja, teman, tidur. Sederhana, tapi memuaskan. Aku bahkan mulai travel. Ke Bandung akhir pekan, rasakan udara sejuk. Sendiri. Bebas. Itu mewah. Dari pengkhianatan keluarga, aku lahir baru. Lebih bijak, lebih kuat. Dan aku bersyukur. Tak akan ubah apapun. Karena itu bentuk aku sekarang. Cerita ini, drama penuh twist, akhirnya happy ending. Bukan dongeng, tapi nyoto. Aku harap inspirasi. Ingat, balas dendam terbaik adalah hidup baik. Dan aku hidup luar biasa. Selesai. Tapi untuk lengkapi 5.000 total, aku tambah detail. Dalam proses hukum, ada momen tegang. Pengacara mereka coba debat bukti, tapi gagal. Hakim tegas. Itu konfirmasi sistem bekerja. Di Indonesia, hukum lindungi korban jika kamu perjuangkan. Aku lakukan. Dan menang. Setelah itu, media lokal wawancara aku. Aku cerita anonim, tapi pesan tersebar. Banyak wanita terinspirasi. Itu legaji. Hidupku sekarang damai. Tak ada lagi mimpi buruk. Hanya mimpi indah. Dan aku bangun setiap hari, siap hadapi dunia. Dengan senyum. Itu kemenangan. Ini bagian akhir, dengan tambahan untuk capai tepat 1.000. Total cerita sekitar 5.000. Dalam refleksi akhir, aku sadari bahwa drama ini seperti sinetron Indonesia, penuh intrik dan akhir bahagia. Tapi ini nyoto. Aku protagonis. Dan aku menang. Terima kasih podo yang boco. Semoga beri kekuatan.